Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Silviawi Ananda dengan nomor NIM 6670220025, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Agung Kertajasa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah perbandingan politik. Dalam video ini saya akan membandingkan antara negara Inggris dengan negara Jerman, mulai dari sistem pemerintahan, sistem kepartaian, sosial maupun budaya. Dimulai dari negara Inggris. Inggris adalah negara monarki konstitusional yang merupakan bagian dari Britania Raya dan meliputi wilayah England, Scotland, Wales, dan Northern Ireland. Sebagai negara tertua, Inggris mempunyai karakteristik sendiri dalam tata kelola negaranya. Dengan menganut sistem monarki konstitusional yang merupakan sistem tata kelola pemerintah dengan raja atau ratu yang diakui sebagai kepala negara yang dibatasi oleh perundang-undangan atau konstitusi. Raja atau ratu dilambangkan sebagai simbolis kepala negara yang bersifat turun-temurun. Sedangkan kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Raja yang berkuasa pada saat ini adalah Raja Charles III yang naik tahta setelah kematian ibunya, yaitu Ratu Elizabeth II pada tanggal 8 September tahun 2022, di mana saat ini Raja Charles menjadi penguasa kedaulatan monarki sebagai kepala negara di Inggris atau Britania Raya. Adapun sistem monarki konstitusional menggunakan konsep trias politika dalam sistem pemerintahannya, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Raja atau ratu sebagai pemegang kedaulatan menjadi kepala negara dan kepala dari lembaga trias politika. Sedangkan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri yang merupakan kepala dari partai berkuasa dalam parlemen dan dipilih oleh rakyat. Lembaga legislatif di Inggris berada di tangan parlemen dengan sistem dua kamar atau bikameral. Kemudian lembaga yudikatif berada di tangan Komite Yudisial Dewan Penasihat yang akan diuraikan dalam video ini. Perdana Menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Perdana Menteri merupakan kepala pemerintah atau disebut pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh dari suatu mayoritas anggota yang ada di parlemen, biasanya sebagai pemimpin partai besar di parlemen. Perdana Menteri dibantu oleh menteri kabinetnya secara resmi oleh Ratu untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan. Baginda Her Majesty's Government. Perdana Menteri akan diangkat 21 menteri dan perangkat lainnya yang memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di negara. Selain itu, Perdana Menteri mempunyai hak untuk memberikan rekomendasi dalam hal menunjukkan uskup senior dan hakim senior pada gereja di Inggris. Posisi Ratu dengan Perdana Menteri bersifat hierarki karena tetap kedudukan tertinggi berada pada sang ratu. Namun, tetap adanya rasa saling menghormati. Selain itu, peran Perdana Menteri adalah melakukan hubungan antara monarki dan pemerintahan secara menyeluruh, menunjuk kabinet untuk menjadi menteri, merancang suatu kebijakan, menentukan pajak. Nah, kemudian sistem parlementer. Dalam kekuasaan legislatif, Inggris merupakan negara pencetus sistem parlementer di dunia yang mendapat julukan The Mother of Parliament. Sistem parlemen menjadi tombak kedaulatan rakyat untuk memberikan aspirasi akan disampaikan oleh perwakilan rakyat, dan parlemen memiliki peran sangat besar bagi sistem pemerintah. Sehingga anggota parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sistem parlementer dalam kekuasaan legislatif Inggris merupakan negara pencetus sistem parlementer di dunia yang mendapatkan julukan The Mother of Parliament. Sistem parlemen menjadi tombak kedaulatan rakyat dalam memberikan aspirasi yang akan disampaikan oleh perwakilan rakyat, dan parlemen memiliki peran sangat besar bagi sistem pemerintah. Sehingga anggota parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hak istimewa yang dimiliki oleh parlemen untuk merancang dan mengesahkan undang-undang yang dapat dibuat dan dicabut serta diubah oleh parlemen.
namun harus merujuk pada aturan yang sudah menjadi kesepakatan terdahulu, sehingga pengesahan undang-undang dapat dinyatakan sah. Fungsi utama yang dijalankan oleh parlemen sendiri dari 3, yaitu mengkaji rancangan undang-undang, mengkaji dan memberikan saran, serta kritik mengenai kebijakan pemerintah dan administrasi, serta membahas isu-isu aktual. Parlemen di Inggris terbagi menjadi 2 kamar atau sering disebut bicameral, yang terdiri dari House of Commons atau Dewan Rakyat dan House of Lords, Dewan Bangsawan Britania Raya, yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah House of Commons atau Dewan Rakyat. Anggota Dewan Rakyat dipilih melalui pemilu untuk jangka waktu 5 tahun dan diusung dari partai. Dewan Rakyat dapat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri untuk mengundurkan diri. Anggota Dewan Rakyat terdiri dari 650 anggota. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun perannya lebih kuat daripada Dewan Bangsawan. Dewan Rakyat juga membuat undang-undang seperti pajak, pengeluaran negara, serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua ada House of Lords atau Dewan Bangsawan Britania Raya. Dewan Bangsawan ini merupakan perwakilan bangsawan dari kerajaan Inggris yang terdiri dari uskup senior atau Lord Spiritual, lay peers atau Lord Temporal, dan hakim senior atau law lords, yang tidak dipilih oleh rakyat melainkan diambil dari golongan terpandang di negara Inggris. Peran Dewan Bangsawan ini terdiri dari 800 kursi untuk memiliki peran sebagai perevisian perancangan undang-undang yang dianggap kontroversial dan penting, namun tidak untuk undang-undang pajak. Selain itu, Dewan Bangsawan juga terlibat pada proses persidangan sebagai pengadil tingkat akhir atau penyelesaian kasus perdata, serta Dewan Bangsawan juga tidak bisa mengendalikan masa jabatan Perdana Menteri. Selanjutnya, Dewan Penasihat. Sebagai lembaga yudikatif, komisial yudisial di negara Inggris disebut sebagai Dewan Penasihat, yang bertugas sebagai pengadilan tingkat terakhir di Inggris untuk memutuskan suatu permasalahan yang berada di luar kekuasaan Perdana Menteri dan Parlemen, serta mengajukan banding kepada Sang Ratu. Biasanya, kasus yang ditangani berupa kasus pidana. Selanjutnya membahas tentang sistem pemilu dan kepartaian di negara Inggris. Pemilu bervariasi di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia yang merancang perbedaan dalam sistem pemilihan, prosedur, jenis, penyelenggaraan, prinsip-prinsip, dan aspek terkait lainnya. Sebagai contoh, di negara Inggris, pemilihan memberikan kesempatan bagi warga negara di seluruh negeri untuk mewakili wakil mereka ke parlemen, yang dikenal sebagai anggota parlemen atau MP. Para MP, Member of Parliament ini mewakili daerah pemilihan di House of Commons selama 5 tahun. House of Commons ini sebagai kamar rendah dan parlemen terdiri dari anggota yang dipilih secara demokratis dengan tanggung jawab yang membuat undang-undang dan mengawasi fungsi pemerintahan. Rakyat memilih anggota House of Commons untuk mewakili dan membela kepentingan mereka untuk di dalam kamar. Rakyat memilih anggota House of Commons untuk mewakili dan membela kepentingan mereka di dalam kamar. Anggota House of Commons dipilih oleh pemilih yang memenuhi syarat di daerah pemilihan tertentu. Inti dari demokrasi terletak pada keselaraan antara keinginan rakyat dan perilaku para wakil rakyat, yang dipercayakan melalui pemilihan yang jujur, bebas, dan rahasia. Latihan langsung kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum memberdayakan fungsi perwakilan parlemen sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, hal ini dapat memperkuat sistem demokrasi yang didasarkan pada supremasi hukum demokrasi konstitusional dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Selanjutnya, pemilu di negara Inggris yang berdasarkan demokrasi di Inggris atau yang sering disebut sebagai United Kingdom, merupakan negara kesatuan yang terbentuk pada tahun 1707, melibatkan 18 wilayah termasuk Skotlandia, Wales, England, Irlandia Utara. Sejak abad ke-9, Inggris telah menerapkan sistem pemerintahan monarki yang kemudian berubah menjadi monarki konstitusional pada abad ke-17. Sistem pemerintahan di Inggris didasarkan pada konstitusi tidak tertulis, membuatnya salah satu negara di dunia yang tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis. Sebaliknya,
Inggris mengikuti konservatif hukum umum, kebiasaan tradisional, dan bagian-bagian terpisah dari hukum tata negara. Meskipun konstitusi kerajaan Inggris tidak terkodifikasi, terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur berbagai aspek dan sering disebut sebagai constitution. Monarki konstitusional di Inggris menempatkan raja atau ratu sebagai simbol kedaulatan negara tanpa kekuasaan politik. Sementara itu, pelaksana pemerintah berada di tangan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri, yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Meskipun ada pemisahan peran antara raja atau ratu dan pemerintah, hubungan keduanya tidak bersifat konfrontatif atau saling bertentangan. Dalam sistem pemerintahannya, Inggris mengadopsi sistem parlementer. Sistem parlementer atau sistem pemerintahan parlementer menetapkan peran yang sangat signifikan bagi parlemen dalam tata kelola pemerintahan. Parlemen yang berfungsi dalam pemerintahan memiliki hak dan wewenang untuk menunjuk Perdana Menteri serta memiliki kemampuan untuk menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa. Salah satu cara yang diambil adalah dengan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang berkuasa. Kekuasaan pemerintahan berpusat pada Perdana Menteri dan kabinetnya. Dalam kerangka hukum, Inggris kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen yang terdiri dari House of Commons dan House of Lords. House of Commons atau majelis rendah memiliki kewenangan untuk meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum melalui mosi tidak percaya atau pencabutan dukungan terhadap Perdana Menteri. Nah, sistem pemerintahan di Inggris melibatkan House of Lords sebagai majelis tertinggi yang memiliki kontrol atas masa jabatan Perdana Menteri atau mengendalikan perintah. Ratu memiliki hubungan istimewa dengan Perdana Menteri, meskipun secara konstitusional harus bersikap netral. Sistem parlemen dua kamar di Inggris ini menjadi model berbagai negara-negara lain. Dengan Inggris dijuluki dengan The Mother of Parliament, sistem politik duipartai di Inggris melibatkan partai konservatif dan buruh secara bergantian mendominasi pemerintahan. Partai-partai kecil seperti Partai Hijau, Partai Demokrat, dan Partai UKIP juga memiliki peran penting dengan pandangan dan tujuan yang beragam. Aliran politik dari partai-partai tersebut mencakup spektrum dari kiri hingga kanan, dengan pengaruh terhadap kebijakan yang diperkenalkan saat mereka berkuasa. Partai politik dengan aliran kiri cenderung lebih sosialis dalam tindakan dan pemikiran. Sementara partai dengan aliran kanan sesuai dengan ideologi mereka, namun partai politik juga dapat berubah ciri kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat partai nasionalis seperti Scottish National Party atau NSP dan kandidat independen yang mempengaruhi dinamika politik. Tidak hanya itu, ada juga partai ekstremistik seperti Official Munster atau Raving Lornie Party yang meskipun tidak memiliki kursi di parlemen memiliki kandidat yang terpilih di parlemen lokal. Ini mencerminkan keragaman politik di Inggris yang melibatkan berbagai spektrum ideologi dan kepentingan. Selanjutnya, kondisi sosial dan budaya di Inggris mencakup populasi yang terus berkembang dengan imigrasi yang tinggi, menciptakan masyarakat multikultural dengan beragam suku, etnis, dan agama. Sektor jasa, terutama keuangan dan teknologi informasi, menjadi inti ekonomi, meskipun terdapat ketimbangan pendapatan dan kesulitan akses perumahan, terutama di kota-kota besar seperti London. Sistem kesehatan NHS menyediakan layanan universitas tetapi menghadapi tantangan seperti waktu tunggu yang begitu panjang. Dan pendidikan di Inggris juga mencakup sistem yang terdiri dari beberapa tingkatan dengan penekanan pada kurikulum yang berbeda. Dan kegiatan eskul meskipun memiliki universitas terkenal seperti Oxford dan Cambridge, sistem pendidikan juga menghadapi masalah seperti standar akademis yang tinggi dan keterbatasan akses. Pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki sistem pendidikan dan sosial guna memastikan kesempatan yang sama bagi semua warganya. Nah, selanjutnya kondisi budaya di Inggris mencakup aspek bahasa, arsitektur, dan musik yang kaya akan sejarah dan pengaruhnya terhadap dunia. Yang pertama, bahasa. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional karena kolonialis oleh Inggris serta kekuatan ekonomi dan politik. Amerika Serikat David Crystal
menyoroti kekuatan individu yang mampu menggunakan bahasa tersebut dalam merubahnya menjadi bahasa global. Kedua, arsitektur. Gaya arsitektur Tudor menjadi ikonik di Inggris dengan ciri khas pembangunan tersebut dari kayu, Whittle dan daub. Bangunan gaya Tudor mencerminkan status sosial dan kekayaan pada masanya dengan penggunaan kaca sebagai simbol kemewahan. Selanjutnya, musik. Sejarah musik di Inggris kaya akan berbagai genre, mulai dari pemberontakan punk rock pada tahun 1970-an, fenomena musik beat dipelopori oleh The Beatles, hingga kemunculan Britpop pada tahun 1990-an dengan kesuksesan album legendarinya seperti What's the Story Morning Glory dari Oasis. Seperti itu. Kita lanjutkan kepada negara Jerman. Kemudian sistem pemerintahan di Jerman. Di Jerman, sistem pemerintahan federal dengan negara bagian menerapkan demokrasi parlementer. Parlementer federal, Bundestag, memiliki kekuasaan untuk memilih kanselir federal dengan mayoritas anggotanya. Kanselir yang terpilih membentuk pemerintahan federal dan menetapkan kebijakan utama. Presiden yang diperoleh oleh Bundesversammlung memiliki peran seremonial dan tidak terlibat dalam pembentukan pemerintahan. Negara-negara bagian di Jerman juga memiliki kekuasaan otonom yang signifikan dan memiliki konstitusi serta pemerintahan mereka sendiri meskipun kanselir bertanggung jawab atas pemerintahan federal. Presiden dipilih setiap 5 tahun dan memiliki kewenangan untuk mengajukan keberatan berdasarkan konstitusi. Pemilihan umum federal menentukan posisi kanselir dengan partai-partai besar seperti SPD, CDU atau SCU, CSU atau FDP, 90 Grüne dan Die Linke memiliki peran penting dalam politik Jerman. Bundestag bersama dengan Bundesrat yang terdiri dari perwakilan negara bagian membentuk legislatur Jerman. Jerman adalah negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 kota setingkat negara bagian. Selanjutnya, sistem politik di Jerman. Jerman mengalami sistem republik federal parlementer dengan demokrasi. Berikut beberapa poin yang penting. Struktur pemerintahan yang ada di Jerman. Federal, kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan 12 negara bagian, Bundesländer. Parlementer sama dengan kanselir sebagai kepala pemerintah dipilih oleh Bundestag atau parlemen dan bertanggung jawab kepada mereka. Demokrasi liberal sama dengan menekankan pada kebebasan individu, supremasi hukum dan ekonomi pasar sosial. Lembaga utama Bundestag sama dengan majelis rendah parlemen dengan 59 kursi, dipilih setiap 4 tahun melalui representasi proporsional. Bundestag, majelis tinggi parlemen, mewakili 16 negara bagian. Masing-masing negara bagian memiliki 3-6 suara tergantung populasinya. Nah, presiden sama dengan kepala negara seremonial dipilih oleh majelis federal atau Bundesversammlung untuk masa jabatan 5 tahun. Kanselir sama dengan kepala pemerintahan, pemimpin kabinet, dan bertanggung jawab atas kebijakan domestik dan luar negeri. Dalam sistem politik di Jerman, ada badan perwakilan seperti Bundestag, Bundesrat. Selanjutnya, Bundestag dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum mirip dengan DPR di Indonesia. Sementara Bundesrat mewakili pemilihan negara bagian. Ada perbedaan pendapat antara keduanya dan jika sama diatur oleh Komisi Menengah Bersama, Vermittlungsausschuss. Meskipun dominasi partai politik seperti CDU dan CSU cukup besar, masih ada peluang untuk mengembangkan sistem multipartai untuk memperkuat demokrasi di Jerman. Selanjutnya, pemilihan umum di Jerman. Pemilihan umum adalah fenomena global yang memfasilitasi transisi kekuasaan secara damai, tetapi praktiknya berbeda di setiap negara. Meskipun penting untuk integritas demokrasi, implementasi pemilu dapat bervariasi dari bebas hingga penuh dengan kecurangan. Proses pemilu di Jerman misalnya melibatkan pendaftaran pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pembentukan pemerintah melalui koalisi. Sistem pemilu di Jerman menggunakan representasi proporsional campuran untuk memastikan keterwakilan dan adil di parlemen. Tantangan dalam pemilu termasuk manipulasi suara dan kompleksitas pembentukan pemerintahan. Yang selanjutnya, sosial budaya di Jerman menyoroti kekayaan warisan sejarah, keragaman regional, dan kontribusi dalam bidang seni,
filsafat, dan ilmu pengetahuan. Bahasa Jerman menjadi praktek komunikasi dengan beragam dialek. Profesionalisme dalam bekerja, nilai-nilai seperti ketepatan waktu dan etika sopan santun sangat dihargai. Di Jerman memiliki pandangan liberal dan sekuler yang mendukung kebebasan berekspresi dan menjunjung tinggi hak individu. Kesadaran lingkungan, literasi tinggi, dan pentingnya pendidikan menjadi pilar budaya. Festival tradisional seperti Oktoberfest dan Wurstmark menjadi kepercayaan penting yang mencerminkan keberhasilan dan kekayaan kuliner di Jepang. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.